Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pertama di bulan Agustus tahun 2024. Hari ini Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024. Dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Jangan lupa sediakan roti dan anggur perjamuan kudus. Kalau tidak ada bisa ganti dengan biskuit, sirup atau teh. Dan marilah kita buka ibadah kita ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami hari ini bisa menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Untuk itu Bapa, kami mohon kehadiran Tuhan di rumah, di tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan juga di Sentul City. Dan untuk itu Bapa, kami mohon Roh Kudus pimpinlah kami dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta, menikmati
Kini saatnya kita tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, sediakanlah pembacaannya dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Injil Matius pasal 13 kita baca mulai dari ayat 47 sampai ayat 52. Mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat-sangat berharga dan indah ini, di mana firman Tuhan yang kudus akan diberitakan. Untuk itu, Bapa Surgawi, berkati dan urapilah kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan dan menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak akan sia-sia. Kami akan renungkan dan kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Perumpamaan tentang jala besar. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau minggu lalu kita membahas juga tentang kerajaan sorga melalui perumpamaan Tuhan Yesus tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Hari ini juga kita masih membahas pengajaran Tuhan Yesus tentang apa itu kerajaan sorga, ya, dengan perumpamaan yang diberi judul jala yang besar atau pukat atau jaring untuk menangkap ikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kerajaan sorga itu sama dengan kerajaan Allah, ya. Kerajaan sorga itu menunjukkan tempatnya, ya, di mana Allah memerintah, yaitu Tuhan Yesus, ya, yang kita kenal Tuhan Yesus. Kalau kerajaan Allah itu melingkupi seluruh alam semesta, di mana Tuhan Yesus yang menjadi raja di atas segala raja. Jadi yang memerintah baik di bumi, di surga, bahkan di seluruh planet-planet yang ada di alam semesta ciptaan Tuhan ini adalah Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya apa itu kerajaan sorga, ya. Karena waktu itu masih banyak juga orang yang masih bingung, apa itu kerajaan sorga? Apa itu kerajaan Allah? Kita belajar hari ini melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Tuhan Yesus katakan kerajaan sorga itu seperti jaring yang besar atau jala yang besar untuk menangkap ikan, yang biasa juga disebut pukat. Kalau sekarang kita kenal ada yang disebut pukat harimau. Kenapa disebut pukat harimau? Karena ketika menjala ikan memakai pukat harimau ini, biar dia punya ikan yang masih kecil-kecil terjaring juga. Jadi seperti harimau, ya, memakan semua
bakal ikan yang mau jadi besar ya. Maka itu dilarang oleh pemerintah. Kalau tiba-tiba diadakan sweeping di laut, kalau ada yang memakai cara pukat harimau, itu akan ditangkap atau minimal kena denda. Ya, kita kembali ke firman Tuhan ini. Apa maksud Tuhan dengan perumpamaan jala atau pukat ini? Jaring untuk menangkap ikan. Tuhan ibaratkan bahwa kerajaan surga itu seperti orang menebarkan jala menangkap ikan ya. Dan setelah ikan-ikan itu terkumpul dan jalanya sudah penuh, itu akan dibawa ke pantai. Dan setelah di pantai, dipilihlah ikan-ikan yang baik dan ikan yang jelek, artinya tidak bisa dimakan, itu akan dibuang atau dikembalikan lagi ke laut ya. Tetapi maksud perumpamaan ini bahwa ketika pada akhir zaman nanti, setelah berita Injil Kristus dikabarkan, malaikat-malaikat Tuhan akan mengumpulkan semua orang ya. Jadi maksudnya begini ya, Tuhan mengutus murid-muridnya untuk menjadi penjala-penjala manusia. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan jala yang besar ya. Dan waktu Tuhan mengatakan perumpamaan ini, Tuhan lagi mengajar kepada murid-muridnya dan banyak pengikut-pengikut Tuhan, termasuk di situ hadir juga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ikut mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus ya. Dan arti dari perumpamaan ini begini ya, bahwa ada orang yang menjala ikan, dan setelah ikannya terjala dibawa ke pantai, kemudian dipilih-pilih ikan yang baik masuk di dalam tempat penampungan ikan, dan ikan yang jelek dibuang saja. Dan kalau diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maksud Tuhan Yesus begini, pukat itu atau jala besar itu adalah tentang hamba-hamba Tuhan, termasuk kita ya. Orang-orang percaya di akhir zaman mendapat tugas dari Tuhan Yesus, yaitu amanat agung, yaitu memberitakan Injil sesuai dengan talenta kita masing-masing dan di marketplace kita masing-masing. Jadi bukan cuma tugas pendeta, pastor, penatua, diaken, bukan. Kita semuanya orang percaya, ya. Dan ketika berita Injil Kristus ini dikabarkan, tentu banyak orang yang terjaring, yang percaya ya. Jadi kerajaan Allah itu di dalamnya adalah hasil penginjilan, ya. Berarti semua orang percaya Kristus ya, baik dia Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, itu adalah ikan-ikan yang disebut dalam perumpamaan ini. Dan di situ tercampur ya, kita baca ada ikan yang jelek, ada ikan yang baik. Dan pada akhir zaman, ketika jalannya sudah penuh, ditarik ke pantai, artinya kalau laut itu artinya keadaan dunia ya. Dan ketika dibawa ke pantai, itu berarti pada hari Tuhan atau akhir zaman, pada hari kiamat, pada waktu penghakiman terakhir. Disitulah malaikat-malaikat Tuhan katakan akan memisahkan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat dilemparkan ke api neraka. Orang-orang yang baik siapa itu? Yaitu kita yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan tiap hari mau mengadakan hubungan dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma hari Minggu ya, setiap hari kita perlu menjalin hubungan dengan Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan sebenarnya dia tidak jauh-jauh ya, dia ada di dalam kita juga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus ya.
Jadi marilah dari pemberitaan firman Tuhan hari ini kita dihimbau untuk tetap menjalin hubungan yang baik, yang intim, yang akrab dengan Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita benar-benar kudus, benar, dan kita rajin untuk bersaksi dan melayani Tuhan sesuai talenta kita masing-masing. Mungkin kita sebagai guru, kita sebagai tentara, sebagai polisi, atau sebagai pedagang, pebisnis, apapun keberadaan kita, kita bisa menjalankan tugas amanat agung ini, yaitu sebagai penjala ya manusia, yaitu jaring yang besar yang dikatakan dalam perumpamaan ini. Dan pada akhir zaman nanti, ketika semuanya dipanggil, malaikat Tuhan akan memisahkan. Ini yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Dia hidup tidak suam-suam kuku. Jadi dia sungguh-sungguh percaya Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan rajin dan taat untuk berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Maka pada akhir zaman, pada hari kiamat nanti, berbahagialah kita karena kita akan Tuhan masukkan ke dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau kita masuk dalam kategori ikan yang rusak, ikan yang busuk, artinya kita sebagai pengikut Tuhan yang setengah-setengah ya, yang suam-suam kuku, yang sudah meninggalkan kasih mula-mula, yang kelihatannya rajin beribadah ya, tapi tidak sungguh-sungguh, cuma seperti ritual saja. Ritual itu penting, tetapi kita harus lakukan dengan kesungguhan hati, dengan tulus hati, dan dengan sepenuh jiwa. Maka percayalah, malaikat-malaikat Tuhan akan mengkategorikan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang jala yang besar ini, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dengan cara kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam kita, dan taat pada perintah firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita renungkan dan kita lakukan. Inilah maksud tujuan dari perumpamaan ini. Semoga satu saat nanti kita akan bertemu di sorga pada waktunya nanti dengan hati yang penuh sukacita, bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nanti Oma Palar yang akan lebih melengkapinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Kita jumpa lagi. Siang ini saya tadi apa yang Opa bawakan, saya menambah sedikit dan melengkapinya. Mengenai Matius 13, bagaimana Tuhan menerangkan hal kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah suatu tempat yang dikuasai oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan yang kita baca ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Tuhan Yesus dengan pengikutnya. Yang kedua adalah ada pengikut tapi ada juga bukan pengikut. Dari pembacaan ini kita melihat, merenungkan di situ ada tugas dalam harap kita, pengertian kita mengenai bagaimana seumpama hal kerajaan sorga. Saya merenungkan kerajaan sorga. Saya tidak melihat kerajaan sorga di dalam satu hal yang mau katakan satu ruangan, satu hal yang
lain, tapi kita melihat dari luar. Ya, saya membaca, saya merenungkan dalam kerajaan sorga yang Tuhan umpamakan itu dengan penjelasan yang ada. Kita harus mengerti dulu yang Tuhan terangkan itu sebenarnya kita ada di situ. Ya. Yang Tuhan terangkan ini kita bekerja. Jadi hal kerajaan sorga, saya membaca dari atas, kerajaan sorga itu ada pekerjaan. Ada hal yang kita harus kerjakan untuk menampakkan kerajaan sorga itu lebih dulu yang kita harus mengerti. Bagaimana kita mau menampakkan kerajaan sorga tapi kita tidak mengerti. Kita katakan kita boleh hanya mengatakan itu pengetahuan saja. Memang bisa. Saya katakan itu bisa. Tetapi apa yang Tuhan umpamakan ini, pengertian saya lebih dalam. Kita harus ada di dalam. Kita harus mengerti apa kerajaan sorga dan kita harus masuk di dalam pengertian itu di dalam, baru kita mengerti. Kalau kita hanya melihat hanya pengetahuan, kalau saya renungkan sangat terbatas dan punya hal yang tidak meluas. Karena kita sebagai manusia tahu kerajaan sorga kerajaan yang betul-betul indah. Tapi apa yang Tuhan umpamakan ini, kita terlibat ada di dalamnya. Jadi kita harus tahu dan kita harus nikmati dulu kerajaan sorganya. Itu tantangan pertama. Kita tidak bisa menjelaskan kerajaan sorga lebih dalam kalau kita tidak mengetahui. Jadi untuk langkah ini kita harus ada di dalam. Baru banyak hal yang kita bisa kita mengerti. Dan waktu Tuhan katakan perumpamaan ini, ya, tidak dalam hal kita di luar. Kita harus masuk dalam. Karena yang Tuhan katakan kerajaan sorga itu seumpama pukat. Ya. Semua itu disediakan oleh Tuhan. Dan kita juga kita mengerti pukat dan ikan, ya, dan akhirnya pukat itu menangkap dan kita murid-muridnya atau di sini katakan pengertian datang mengambil pukat itu penuh dan memisahkan. Kita harus mengerti dulu kerajaan sorga. Dan lebih radikal kita harus ada di dalam. Bagaimana kita menerangkan enaknya kerajaan surga kalau kita tidak nikmati? Bagaimana enaknya pekerjaan itu? Ya, kita hanya pesuruh. Kalau saya tidak masuk di dalam perenungan saya, kita harus ada di dalam, baru kita mengerti. Saya tidak menjelaskan isi pengertian. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu karena tadi Opa sudah katakan itu. Ya, yang menjadi pertanyaan kerajaan yang untuk menjadi tantangan saya sekarang, kerajaan sorga itu hanya menerangkan sebagai pengetahuan. Kalau mau dipraktekkan, kita mengetahui dan kita terangkan. Kalau saya itu bisa, tapi lebih indah saya ulang lagi kalau kita ada di dalam. Karena di perumpamaan ini kita yang bekerja, ya, bukan orang lain. Jadi di sini terbentuk hubungan yang mendalam ada antara Tuhan dan pengikutnya. Pengikut Tuhan banyak. Ada sebagai pekerja. Saya tidak kupas sampai di situ. Itu dalam, ya. Bukan dalam tapi panjang. Ada rasul, ada ya banyak di situ. Tapi bagaimana status itu kita punya dulu. Kalau kita sudah ada di situ dan Tuhan katakan jala itu sudah penuh, baru kita bisa memisahkan mana ikan yang baik dan tidak baik. Yang baik menurut Tuhan, bukan menurut dunia. Yang tidak baik menurut Tuhan, bukan menurut dunia. Itu harus kita punya pengetahuan itu. Ya. Mari kita berpikir merenungkan lebih dalam. Jadi saya katakan kerajaan sorga harus ada di dalam hidup kita. Itu tantangan yang paling tertantang. Bagaimana kita jadikan hidup kita adalah kerajaan sorga. Ya. Yang minggu lalu saya sudah katakan, saya renungkan, kerajaan sorga bukan di sorga yang sebenarnya. Itu kita hasil daripada apa yang kita perjuangkan kerajaan sorga itu
kita hasilnya kita nikmati. Membuat kerajaan sorga di dalam hidup kita dan orang lain mengenal kerajaan sorga itu di bumi. Karena apa yang Tuhan katakan itu perumpamaan ini semua di bumi, bukan di kerajaan sorga yang sebenarnya, bukan. Jadi bayangan kerajaan sorga itu sudah ada di bumi. Siapa yang lakukan? Kita sendiri sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya, ya. Mari kita belajar dengan Tuhan. Status kita setelah ada di dalam, status kita apa? Tuhan yang akan berbicara. Apakah kita bisa menjala dan bisa melihat mana ikan yang benar, yang baik dan tidak? Apakah kita yang menjadi pukatnya? Bisa. Kalau untuk saya renungkan, bisa. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Kita adalah pukat. Ya. Setelah ada waktunya, kalau sudah penuh juga di situ ada Tuhan berbicara dengan kita. Itu lebih panjang lagi. Saya tidak kupaskannya di situ. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara mengerti akan hal ini. Yang bertitik tolak di dalam pembacaan kita, kerajaan sorga seumpama. Jadi saya membaca sebelumnya, kerajaan sorga itu kita bekerja. Kita tidak bisa nikmati kerajaan sorga kalau hanya duduk. Kita membayangkan kerajaan sorga indah, semuanya indah. Paling indah waktu kerajaan sorga yang sebenarnya. Tapi kerajaan sorga yang kita mau bina diri kita orang lain, untuk mengenal kerajaan sorga, kita harus dulu punya kerajaan sorga itu. Agar waktu kita berbicara, orang sudah melihat kita ada buah kerajaan sorga di dalam. Ada Tuhan Yesus yang saya katakan secara radikal. Itu yang paling utama. Bagaimana orang melihat hidup kita, melihat Tuhan Yesus. Kalau melihat Tuhan Yesus berarti melihat kerajaan sorga. Kalau kita sudah ada kerajaan sorga di hidup kita, yang menjadi bisa melihat, yang kita orang lain bisa lihat, pertama hidup kita, kedua keluarga kita. Ya. Kalau kita melihat orang lain atau melihat keluarga dengan mata dunia, banyak cacatnya. Karena dua yang melihat yang baik dan tidak baik. Tapi untuk Tuhan, semua kehidupan anak manusia yang Dia ciptakan, khususnya anak-anak Tuhan sendiri yang percaya pada Dia, itu semua baik. Bagaimana kita timbulkan kebaikan itu kalau kita tidak mengenal kebaikan itu? Kebaikan itu adalah kerajaan sorga. Jadi kita harus tahu, menaruh kehidupan kita ada Tuhan di situ. Itu kata lainnya. Ya, kerajaan sorga. Kita dengar saja, wow, semua indah. Tapi bagaimana mewujudkan kerajaan sorga itu, saya ulangi lagi, harus pertama dari diri kita, Bapak Ibu. Jadi siang ini mari kita tertantang dengan hal ini. Kalau kita sudah mengerti ini, gampang yang lain-lainnya. Orang melihat kita bisa juga sebagai pukat. Sudah melihat Tuhan di diri kita, sudah melihat kerajaan sorga di diri kita. Apakah kalau saya mengatakan ini, apakah mari kita renungkan Bapak Ibu. Apakah kita sudah ada di situ, mulai bertumbuh? Saya percaya sampai kita mati, pertumbuhan dalam Tuhan itu setiap hari. Mari kita renungkan ini. Jadikan diri kita adalah kerajaan sorga untuk orang lain melihat. Orang lain melihat kita tempat mereka berteduh, tempat mereka berkeluh kesah. Mereka buka hati mereka, kehidupan mereka kepada kita. Itulah kerajaan sorga. Mereka datang ke rumah kita. Ya. Mereka merasa nyaman secara nyata, secara fisik. Jadikan hidup kita adalah kerajaan sorga. Rumah tangga kita adalah kerajaan sorga. Ya. Kalau kita sudah mengerti ini, kita jangan mengingat sesuatu yang tidak baik. Setiap manusia ada cacatnya kalau mau dilihat, Bapak Ibu. Tetapi itu penuduhan dunia. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada penuduhan demikian. Karena kalau kita dengan Tuhan, Tuhan selalu memperbaiki
pikiran hati kita. Di situ kita bertumbuh bersama-sama Tuhan. Karena Tuhan hidup dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, selalu baru. Jadi tidak ada sesuatu yang cacat kalau dalam kerajaan sorga, dan itu benar. Yang kedua, kita harus tahu kerajaan sorga yang Tuhan terangkan itu kita bekerja. Ya, kita bekerja menyatakan kerajaan sorga, kita nikmati hasil kita bekerja. Indah Bapak Ibu. Saya tidak jabarkan ini, saya percaya Bapak Ibu bisa merenungkan lebih jauh apa yang saya katakan pada siang ini. Jadikanlah hidup kita kerajaan sorga, rumah kita kerajaan sorga. Apapun yang kita lakukan ada kerajaan sorga, berarti ada Tuhan. Saya tidak panjang, hanya itu saya percaya Bapak Ibu bisa mengerti. Singkat tetapi mudah dimengerti. Bagaimana kerajaan sorga itu berlaku dalam kehidupan kita di dunia. Tetap kerajaan sorga masih dan akan kita nikmati sejak kita ada di dunia. Kita tinggalkan dunia ini, itulah kerajaan sorga yang sebenarnya. Itulah hasil jerih payah kita menyatakan kerajaan sorga sejak kita di bumi. Saya percaya jika Bapak Ibu mendengar hal ini, renungkanlah itu dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, selidiklah firman-Nya. Pasti Tuhan akan melalui Roh Kudus-Nya akan memberikan pengertian yang lebih dan lebih lagi. Jadi mari kita bekerja di pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia ini, kita dinikmati kerajaan sorga bersama Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Kiranya apa yang dibawa ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu di rumah. Hanya itu yang saya bisa singkat. Kiranya saya berdoa Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih lagi dari apa yang saya terangkan. Terima kasih Maranatha, sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, kini kita masuk dalam perjamuan kudus. Sediakanlah roti dan anggur, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan tadi. Roh Kudus, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sehingga kami dapat menjadi penjala-penjala manusia di akhir zaman ini, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, sudah banyak jiwa-jiwa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang Bapa, kami akan melakukan perintah-Mu, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Sekali lagi kami mohon, ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, dan kami pun mau mengampuni sesama kami. Sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah yang kudus, sehingga kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah-Mu yang suci. Berkatilah, kuduskanlah roti, anggur, biskuit atau sirup, teh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik masing-masing di rumah masing-masing, dan yang ada pada kami di Sentul City. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, my soul.
akan baca, jika pada hosti Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik ada firman Tuhan, silakan dibaca. Kami juga akan baca di sini. Dan firman Tuhan ini adalah nasihat atau pesan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik secara pribadi dan secara keseluruhan, pesan buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Yohanes 14 ayat 27b. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan kepadanya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi artinya segala perkara, segala masalah, segala pencobaan dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatannya. Jadi yang pertama Tuhan pesan tadi, janganlah kita gelisah. Karena pesan ini sebenarnya Tuhan Yesus sampaikan pada waktu The Last Supper atau perjamuan kudus terakhir yang biasa digambar-gambar itu, lukisan oleh siapa? Leonardo da Vinci ya. Itu yang Last Supper, perjamuan kudus. Pada waktu itulah Tuhan Yesus berkata kepada 12 muridnya, janganlah gelisah hatimu. Kenapa Tuhan Yesus berpesan gitu? Karena pada waktu itu Tuhan berkata, di antara kamu murid-muridku ini ada satu orang yang akan mengkhianati aku. Siapa dia? Kita tahu Yudas Iskariot ya. Tapi pada waktu Last Supper atau perjamuan kudus terakhir itu tidak ada yang tahu. Kita sudah tahu sekarang. Terus kedua, Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi di mana kamu tidak bisa mengikuti aku. Nah, itu yang membuat murid-murid Tuhan Yesus menjadi gelisah ya, galau artinya. Kenapa? Karena besoknya Tuhan Yesus disalib ya di Bukit Golgota. Itu maksudnya Tuhan bisa katakan, kamu tidak bisa pergi ke tempat yang aku pergi. Yaitu dia mau pergi ke kerajaan maut, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Terus di GV tadi apa? Tak berkesudahan. Nah, karena janji Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu melalui Nabi Yeremia ya, bahwa sekalipun kamu sedang berada di pembuangan di Babilonia umatku, kasihku kepadamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Jadi sekalipun bangsa Israel sudah berontak ya sama Tuhan dengan menyembah berhala, dewa Baal, dewa Asitoret, Tuhan marah, mereka dibuang ke Babilonia. Tapi Tuhan janjikan setelah 70 tahun mereka akan dibebaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan janjikan setiap pagi rahmat Tuhan selalu baru. Jadi Tuhan kita itu Allah yang setia ya, tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun bangsa Israel sudah berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi. Dan di Oma tadi apa tadi? Tuhanlah yang memberi hikmat. Ya, jadi marilah kita hadapi setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan, pencobaan dengan meminta hikmat, kuat kuasa pada Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi Tuhan tidak jauh-jauh ya, ada di dalam kita. Mintalah hikmat kepadanya, maka janji Tuhan segala masalah apapun kita bisa tanggung. Bahkan Roh Kudus akan memberikan jalan keluarnya. Ya, itulah pesan-pesan Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, penuh pengharapan,
menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita angkat roti perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata di Injil Lukas 22 ayat 19-20. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan dengan iman, inilah tubuh anak domba Allah yang suci, yang telah berkorban di kayu salib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan dengan iman bersama-sama, inilah darah anak domba Allah yang suci, yang telah tercurah di kayu salib di bukit Kalvari. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku
Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, yang kerajaan-Mu tiada tergoyahkan, meskipun keadaan dunia ini terjadi banyak goncangan-goncangan, masalah-masalah, tetapi kami tetap bersyukur kepadamu. Kami punya Tuhan yang terus menjaga, memelihara, melindungi kami, menolong, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu pada kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah bersama-sama kami saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong baik di dalam pekerjaan, bisnis, maupun dalam studi yang masih dalam pendidikan. Bahkan yang berada di dalam permasalahan pun Tuhan tolong memberikan jalan keluar sehingga permasalahan bisa dilewati dengan baik. Terima kasih Bapa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bersyukur karena hari ulang tahun pada hari ini maupun di minggu yang akan berjalan nanti. Kiranya Bapa memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan berhasil baik di dalam bisnis, karir, pekerjaan, dan juga yang ada di dalam studi. Kiranya berkat-Mu berlimpah dan menyempurnakan sukacita yang sedang dialami. Tuhan, sekali lagi bagi yang sedang dalam masalah, mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah, kiranya kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang sakit. Karena kami percaya kuasa kesembuhan oleh bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa nama Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Berkatilah juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat negara kami, baik yang bertugas di bidang sipil, di bidang militer maupun kepolisian. Kiranya Tuhan mencurahkan roh takut akan Tuhan, roh hikmat, sehingga di dalam memimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, semuanya berjalan dengan baik, dan pemerintahan yang bersih dan adil, sehingga Tuhan akan mempromosikan bangsa kami bersinar bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, di mana saat ini sedang berpusat di kota Paris di negara Perancis, diadakan pesta olahraga sedunia Olimpiade. Tuhan kiranya tetap memberkati, melindungi sehingga pesta olahraga sedunia ini dapat berlangsung terus sampai akhirnya dalam keadaan aman, tidak ada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa pilihan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati baik pemerintahan bangsa Israel dan seluruh rakyatnya, karena kami percaya sesuai yang tertulis di kitab suci bahwa keselamatan itu datang melalui Tuhan Yesus dari bangsa pilihan-Mu ini. Berkatilah bangsa ini Tuhan di dalam keadaannya saat ini, dan kami percaya Tuhan juga memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
bagi teman-teman keluarga Warlord Ministry. Pakailah kami semuanya Tuhan di dalam kesaksian-kesaksian kami, pelayanan-pelayanan kami, khususnya pelayanan-pelayanan yang bersifat supernatural, karena ada karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kami untuk kami pakai sehingga bisa menolong sesama kami yang sedang bermasalah. Dan melalui pelayanan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang mengalami keselamatan oleh karya Roh Kudus melalui kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami memohon berkat daripadamu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, serta menyertai kami yang ada di Sentul City mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, hari Minggu 11 Agustus tahun 2024. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.